Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Desinta Pratama dari kelompok 1 kelas 11 DPIP 1. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai spesifikasi denah dan material apa saja yang akan digunakan dalam denah tersebut. Untuk keterangan lebih lanjutnya, yuk kita sama-sama simak penjelasannya pada video berikut ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk ke video penjelasannya, kenalan dulu yuk sama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ahmad Rafa Fauzi, yang kedua ada Ananda Desinta Pratama, yang ketiga ada Anugrah Lintang Sonya Cahya, dan yang keempat Arsinta Anggung Makayasa. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke sesi pembahasan. Pada gambar berikut ini, terdapat denah dengan ukuran 7 meter x 10,5 meter, dengan luas tanah 12 meter x 18 meter. Denah ini memiliki beberapa ruangan sebagai berikut. 1. Teras di bagian depan dengan ukuran lebar 150 cm dan panjang 3 meter. 2. 3 ruang tidur yang terdiri dari satu ruang tidur utama yang memiliki lebar 3 meter kali panjang 4 meter dan juga 2 kamar tidur biasa yang masing-masing memiliki panjang 3 meter kali lebar 3 meter. Yang ketiga yaitu 2 kamar mandi atau WC yang memiliki ukuran berbeda. Masing-masing memiliki ukuran sebagai berikut. 1. Lebar 150 cm dan panjang 250 cm. 2. Lebar 180 cm dengan panjang 2 meter. Ruangan yang keempat yaitu ruang tamu dengan ukuran lebar 3 meter dan panjang 3 meter. 5. Memiliki ruang makan atau ruang keluarga dengan lebar 3 meter dan panjang 4 meter. Memiliki dapur dengan panjang 3 meter dan lebar 220 cm. Dan di bagian belakang terdapat tempat cuci dan juga jemuran. Pada denah ini terdapat 2 potongan, yaitu potongan AA dan potongan BB. Gambar yang kedua adalah gambar potongan AA. Potongan ini memotong bagian ruang tidur dan ruang makan atau ruang keluarga. Pada potongan A ini terlihat pondasi, slope, dinding, rangka kuda-kuda, rangka atap, dan juga kusen pintu yang terdiri dari pintu dapur dan kamar mandi. Pondasi yang digunakan pada gambar bangunan ini adalah pondasi batu kali. Untuk ukuran lebih lengkapnya akan dijelaskan pada detail pondasi. Di atas pondasi terdapat slope dengan ukuran lebar 15 cm dan tinggi 20 cm. Setelah slope, bagian atasnya terdapat dinding truss ram yang terbuat dari beton dengan lebar 15 cm dan tinggi 20 cm. Dilanjutkan bagian atas truss ram terdapat pasangan bata. Pasangan bata ini bisa menggunakan material bata merah, bisa juga menggunakan bata ringan. Pada gambar tersebut, dinding terdiri dari pasangan bata yang memiliki lebar 10 cm dan juga plester dan ajian, sehingga lebar dinding total yaitu 15 cm dengan ketinggian 3 meter. Setelah pasangan dinding terdapat ring balok yang terbuat dari beton yang berukuran lebar 15 cm dan tinggi 20 cm. Di atas ring balok terdapat dinding lagi setinggi kurang lebih 10 cm. Untuk material yang digunakan pada ring balok yaitu untuk rangkanya menggunakan besi 10 untuk tulangan utamanya dan besi 6 untuk begelnya. Sedangkan untuk adukannya menggunakan perbandingan 1 bagian semen dibanding dengan 2 bagian pasir dibanding dengan 3 bagian kerikil atau agregat halus. Di atas dinding tersebut terdapat rangka kuda-kuda kayu yang berbahan kayu jati yang terdiri dari balok tarik dengan ukuran 8/12, balok tembok dengan ukuran 8/12, balok gantung dengan ukuran 8/12, balok apit dengan
ukuran 6/12 sebanyak 2 kali untuk mengapit kuda-kuda bagian depan dan belakangnya, dan skor ukuran 8/12, gording ukuran 8/12, kaki kuda-kuda berukuran 8/12, kaso berukuran 5/7, balok nok berukuran 8/12, papan ruiter berukuran 2/15. Dari potongan A ini, terlihat ketinggian bangunan rumah dari elevasi 0.0 adalah 560 cm atau 5,6 meter. Gambar yang ketiga yaitu gambar potongan BB. Potongan ini memotong bagian ruang tidur utama, ruang makan atau ruang keluarga, dan juga kamar mandi bagian belakang. Pada potongan B ini terlihat pondasi, slope, dinding, rangka kuda-kuda, rangka atap, dan juga 2 kusen pintu ruang tidur atau P1. Untuk ukuran kusen akan dijelaskan lebih lengkap pada detail kusen. Untuk struktur bangunan yang terlihat pada potongan B ini hampir sama dengan struktur pada potongan A. Yang membedakannya ada di bagian atapnya, karena potongan A dilihat dari bagian depan bangunan, sedangkan potongan B terlihat dari bagian samping bangunan. Pada potongan B, rangka kuda-kudanya sama menggunakan rangka kayu, tapi pada bagian tengah dari atapnya menggunakan ikatan angin yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran 4/12. Gambar yang keempat yaitu gambar tampak muka atau tampak depan. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana tampilan depan dari denah yang ada pada gambar pertama. Dari tampak depan ini terlihat ada pagar yang memiliki akses pintu. Pintu tersebut berbahan dasar teakwood dengan tipe P3, dan di sampingnya terdapat kusen pintu jendela atau PC1 yang berbahan dasar kayu jati, yang memiliki 3 daun jendela dan 1 daun pintu. Di sampingnya lagi terdapat ventilasi atau V2 yang terdiri dari 4 buah ventilasi. Dan bagian paling kanan adalah pagar. Jika dilihat dari tampak depan, bangunan ini menggunakan atap dengan jenis atap limas. Untuk detail ukuran dan jenis material pada P3, PC1, dan juga V2 akan dijelaskan pada detail kusen. Gambar yang kelima yaitu gambar tampak samping kanan. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana tampilan dari samping kanan bangunan yang ada pada denah di gambar pertama. Dari tampak samping kanan ini, terlihat ada pagar yang berada di sisi samping kiri dan samping kanan rumah. Dan terlihat bermacam-macam jenis kusen, yaitu ada kusen jendela yang memiliki 2 daun jendela atau J1. Ventilasi atau V1 yang terdiri dari 2 buah ventilasi. Kusen pintu jendela atau PC1 dengan 3 daun jendela dan 1 daun pintu. 3 jenis kusen ini berbahan dasar kayu jati. Sedangkan yang terakhir ada juga kusen jendela yang berbahan dasar nako yang memiliki 8 daun atau bisa disebut juga J2. Terlihat dari tampak samping kanan bangunan ini memiliki 2 undakan di bagian belakang rumah, serta memiliki lisplang pada atapnya. Untuk detail ukuran lisplang akan dijelaskan pada detail rencana atap. Gambar yang keenam ini terdiri dari rencana keramik dan juga rencana kusen. Untuk keramik yang digunakan ada 2 macam ukuran, yaitu ukuran 30 x 30 cm dan ukuran 20 x 20 cm. Untuk teras, ruang tamu, ruang makan atau ruang keluarga menggunakan keramik berwarna dengan ukuran 30 x 30 cm.
Kemudian, untuk lantai kamar tidur menggunakan keramik abu-abu dengan ukuran 30 x 30 cm. Sedangkan keramik kamar mandi menggunakan ukuran 20 x 20 cm. Untuk material yang digunakan pada pekerjaan lantai ini yaitu adukan atau rabat lantai dengan tebal 3 cm terdiri atas 1 bagian semen, 3 bagian pasir, dan 0,5 bagian air. Untuk pemasangan keramiknya menggunakan adukan yang terdiri dari 1 bagian semen, 3 bagian pasir, dan air secukupnya. Setelah keramik dipasang, kita juga membutuhkan tile grout atau nut untuk mengisi celah antar keramik. Pada gambar ini juga digambarkan rencana kusen pada tiap ruangannya. Misal sebagai berikut. PC1 sebagai pintu utama antara ruang tamu dan teras. Juga terdapat pada pintu utama antara ruang keluarga atau ruang makan dengan bagian samping kanan rumah. P1 kusen pintu untuk 3 pintu ruang tidur. P2 kusen pintu untuk 2 kamar mandi, dapur, dan tempat cuci. P3 kusen pintu yang berada di halaman rumah. C1 kusen jendela untuk ruang tidur. C2 kusen jendela untuk dapur. V1 ventilasi untuk kamar mandi. V2 ventilasi untuk ruang tidur utama. Gambar yang ketujuh adalah rencana atap. Seperti yang sudah dijelaskan pada gambar potongan, rumah ini menggunakan rangka kuda-kuda kayu. Material yang digunakan bisa terbuat dari kayu jati. Pada gambar ini terlihat rencana atap jika dilihat dari atas, yang terdiri dari list plank dengan ukuran 3 x 30 cm, murplat dengan ukuran 8/12, gording dengan ukuran 8/12, balok nok dengan ukuran 8/12, kaso dengan ukuran 5/7, jurai dengan ukuran 8/12. Jika dilihat dari gambar bagian atas dari rencana atap, panjang jurai adalah 620 cm atau 6,2 meter. Gambar yang ke-8 adalah detail kusen. Pada detail kusen ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu detail kusen pintu yang terdiri dari P1, P2, dan P3. Untuk material yang digunakan pada P1 dan P2 yaitu kayu jati, sedangkan pada P3 menggunakan material teakwood. Untuk ukurannya, P1 memiliki lebar 80 cm dan tinggi 2 meter dengan ventilasi di bagian atasnya yang berukuran lebar 80 cm dan tinggi 50 cm. Jadi, tinggi kusen P1 keseluruhan adalah 250 cm. Untuk ukuran P2 memiliki lebar 70 cm dengan tinggi 2 meter dengan ventilasi di bagian atasnya yang berukuran lebar 70 cm dan tinggi 50 cm. Jadi, tinggi kusen P2 keseluruhan adalah 250 cm. Untuk ukuran P3 memiliki lebar 80 cm dengan tinggi 205 cm. Untuk bahan material P3 beda dari P1 dan P2 karena P3 menggunakan bahan teakwood dengan ketebalan 6 mm. Bagian detail kusen yang kedua berisi jendela yaitu C1 dan C2. Untuk kusen C1, bahan materialnya terbuat dari kayu jati. Kusen ini memiliki 2 daun dengan ukuran masing-masing daunnya yaitu 65 cm dengan ketinggian 125 cm. Dengan ventilasi di bagian atasnya yang berukuran lebar 2 x 65 cm dan tinggi 50 cm, sehingga tinggi P2 keseluruhan adalah 175 cm. Untuk kusen C2, bahan materialnya terbuat dari nako window yang memiliki 8 daun. Untuk lebarnya yaitu 80 cm dengan tinggi 125 cm.
dengan ventilasi di bagian atasnya yang berukuran lebar 80 cm dan tinggi 50 cm. Maka tinggi J2 keseluruhan adalah 175 cm. Gambar detail kusen yang ketiga yaitu ventilasi yang terdiri dari V1 dan V2. Untuk kusen ventilasi V1 dan V2 menggunakan bahan material dari kayu jati. Untuk ukuran V1 memiliki lebar 2 x 50 cm dengan tinggi 50 cm. Untuk ukuran V2 memiliki lebar 4 x 50 cm dengan tinggi 50 cm. Gambar detail kusen yang keempat atau yang terakhir yaitu PJ1. Kusen pintu jendela 1 ini memiliki satu buah daun pintu dengan lebar 90 cm dengan tinggi 2 meter, dengan ventilasi di bagian atasnya yang memiliki lebar 90 cm dan tinggi 50 cm. Jadi, tinggi kusen pintu PJ1 keseluruhan adalah 150 cm. Sedangkan untuk kusen jendelanya terdapat 3 daun. Masing-masing daun memiliki lebar berturut-turut sebagai berikut, yaitu 70 cm, 50 cm, dan 50 cm. Ketiga kusen jendela tersebut memiliki tinggi yang sama, yaitu 220 cm, dengan ventilasi di bagian atasnya yang memiliki lebar mengikuti jendela bawahnya, yaitu 70 cm, 50 cm, dan 50 cm, dengan tinggi 50 cm, sehingga tinggi jendela PC1 keseluruhan adalah 220 cm. Gambar yang ke-9 adalah detail pondasi. Pada bangunan ini terdapat pondasi yang terbuat dari batu kali. Bagian paling bawah dari pondasi ini berisi pasir dengan ketinggian 10 cm. Di atasnya terdapat pasangan batu kosong dengan tinggi 15 cm. Untuk unstamping pondasinya sendiri menggunakan batu kali dengan ketinggian 80 cm. Dengan lebar bagian bawah 80 cm dan lebar bagian atasnya 25 cm. Pada bagian atas pondasi ini terdapat besi truss ram dengan ketinggian 20 cm. Untuk pemasangan pondasi sendiri menggunakan adukan dengan perbandingan 1:6:2,5, yaitu terdiri dari 1 bagian semen, 6 bagian pasir, dan 2,5 bagian air. Setelah pondasi selesai, maka tanah diuruk kembali. Setelah itu ada slope yang memiliki ukuran lebar 15 cm dan tinggi 20 cm. Rangka dari slope ini terdiri dari besi 10 yang digunakan untuk tulangan utamanya dan besi 6 yang digunakan sebagai begelnya. Untuk adukan pemasangan slope menggunakan perbandingan 1:2:3, 1 bagian semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian kerikil atau agregat halus. Di atas slope terdapat dinding truss ram dengan ketinggian 20 cm. Di atas pasangan truss ram tersebut terdapat dinding yang terdiri dari pasangan bata, plasteran, dan acian. Pasangan batu bata terdiri dari bata merah dan adukan. Bata merah memiliki ukuran panjang 25 cm, lebar 12 cm, dan tebal 5 cm. Untuk adukan spesies pasangan bata merah terdiri dari pasir, semen, dan air dengan perbandingan 1:4, 1 bagian semen dan 4 bagian pasir. Untuk plasteran terdiri dari 1 bagian semen dan 4-5 bagian pasir, dan juga air secukupnya. Untuk acian terdiri dari 3 bagian semen dan 1 bagian air. Untuk memasang keramik pada lantai setelah tanah diuruk kembali, maka dilakukan rapat lantai dengan adukan setebal 3 cm. Lalu baru bisa dipasang keramik. Untuk perbandingan adukan rapat lantai terdiri dari 1 bagian semen dan 3-4 bagian pasir.
Di bagian ini, detail pondasi terdiri dari 4 potongan, yaitu potongan A, B, C, D, dan E. Pada potongan A menunjukkan gambar pondasi bagian belakang rumah karena terdapat undakan dengan tinggi 2 x 15 cm dari elevasi 0,02. Material dan struktur dari pondasinya sama. Pada potongan BC, pondasi menunjukkan gambar pondasi bagian depan dan pinggir, karena pada potongan B terdapat penurunan elevasi dari 0,00 menjadi 0,02, sedangkan pada potongan C terdapat penurunan elevasi dari elevasi 0 menjadi 0,30. Pada potongan D menunjukkan gambar pondasi pada bagian tengah karena posisi lantai menempati elevasi 0,00. Pada potongan E menunjukkan gambar pondasi bagian pinggir karena terdapat penurunan elevasi dari elevasi 0,00 menjadi 0,30. Nah, nggak kerasa nih kita udah berada di penghujung video. Sekian pembahasan kami mengenai analisis spesifikasi denah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa untuk tersenyum dan tetap positif dalam menjalani hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.